yang bernama Lapangan Tembak Muhammad Yasin. Betul. Pertama dari jenis senjatanya, kemudian dari perlakuan, dari mekaniknya, karakter dari senjata itu sendiri, kemudian juga tentunya ada ilmunya. Nah, oke guys, kembali dengan channel YouTube Agus Setiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita bersama Aibda Gunadi yang merupakan pelatih tim menembak di SPN Polda Kepri, yaitu SPN Tanjung Batu, dan kali ini kita berada di lapangan tembak yang bernama Lapangan Tembak Muhammad Yasin yang diresmikan oleh Brigjen Pol Dr. Andes S. Komarudin sebagai Kapolda Riau saat itu pada tahun 2004. Lapangan tembak ini dipakai oleh siswa Diktu dari Bintara Polri. Dan sampai saat ini lapangan tembak ini sangat bagus sekali menurut saya, dan pelatih tembaknya juga profesional, lulusan dari pernah latihan di Watu Kosek. Oke, kita perkenalkan dulu Aibda Gunadi. Sudah berapa lama sebagai pelatih instruktur di lapangan tembak? Alhamdulillah dari angkatan pertama sudah hampir 7 tahun. 7 tahun, jadi sudah cukup lama. Berarti apa sih pengalamannya untuk mengajar siswa itu, tantangannya? Ya, tantangannya tentunya ya membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa, karena siswa yang pertama tentunya belum pernah melihat senjata. Belum pernah melihat senjata dan belum pernah menggunakan. Yang kita tekankan kepada siswa itu kuncinya safety dulu. Masalah safety senjata itu kunci di lapangan tembak. Kalau kita teledor saja, begitu peluru keluar nggak tahu siapa yang di depan. Ya, pasti betul jadi sekali. korban. Jadi kalau untuk pelatih tembak, untuk Diktuk itu berbeda kalau untuk pelatih tembak pendidikan pengembangan, karena dia didasari ilmu tembaknya masih dasar. Kalau senjata pun, semua jenis senjata dia harus betul-betul kenal betul. Pertama dari jenis senjatanya, kemudian dari perlakuan, dari mekaniknya, karakter dari senjata itu sendiri. Kemudian juga tentunya ada ilmunya. Nah, ilmu yang bisa dikenal itu apakah ada bahasa? Mungkin ada ilmu yang penting untuk mengajarkan siswa itu, biasanya ada kata singkatan seperti apa? Kalau kita biasa istilahnya itu nabi tepi. Oh, nabi tepi. Iya, nabi itu napas. Napas. Kita harus mengatur pernapasan. Nabi tepi, napas, tekan, bidik. Ya. Membidik, cara membidik kita pastikan ya, bidikan itu betul-betul ya mengenai sasaran ya, dengan memperhatikan kiri kanannya. Ya. Setelah membidik, tekan picunya. Menekan picu itu akan mempengaruhi bidikannya. Kalau picunya kita tekan dengan terkejut, nah, dia tentunya akan lari dari bidikannya. Jadi harus laras antara napas, bidikan, dan menekan picunya. Itu kuncinya dalam menembak. Jadi membutuhkan ketenangan. Ya, dan konsentrasi, kemampuan mengawinkan ya. Siap. Antara napas, bidikan, tekanan picu. Ini tidak mudah. Artinya harus latihan itu tidak langsung menembak. Latihan dasarnya mereka harus membiasakan bagaimana itu nabi tepi, bagaimana untuk membuat gambar bidikan ya. Itu paling penting. Siap. Terutama siswa Diktuk
Nah, kalau Diktuk ini kan dia masih dari sipil, kemudian dia akan menjadi polisi. Masih Tantangan, awam. masih awam sekali. Nah, suka dukanya selain dalam melatih ini, apakah pernah terjadi hal yang misalnya ada kecelakaan lah mungkin? Pernah nggak? Alhamdulillah kecelakaan tidak, karena kita selalu berada, instruktur itu selalu setiap menembak berada di sisi siswanya. Lapangan kita ini ya, menggunakan 10 papan sasaran tembak. Jadi masing-masing instruktur itu mendampingi 2 orang berada di tengah-tengahnya untuk Jadi safety-nya. supaya dia bisa menembak, instrukturnya yang melekat itu sampai 2. Itu luar biasa. Ini memang tidak mudah untuk mendapatkan 1 orang penembak jitu. Karena apa? Instrukturnya untuk di SPN Tanjung Batu ini 1 orang 2 orang untuk bisa mencapai keprofesionalan calon-calon polisi masa depan. Oke, waktu kegiatan menembak ini biasanya untuk siswa Diktuk ini berapa kali dilaksanakan? Kalau sekarang cuma 50 JP. 50 JP itu Bisa. artinya dalam pengertian itu Bisa. bisa 1 bulan ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Paling 3-4 kali pertemuan itu yang jadi masalah kita. Ya, ini tantangan. Tantangan. Mungkin karena waktu yang memang lamanya pendidikan sehingga menembak di Diktuk juga itu masih kekurangan waktu ya. Kan waktu, kedua masalah amunisi terbatas juga. Masalah amunisi. Tetapi pada level-level tertentu mereka akan bisa latihan pada pendidikan pengembangan. Artinya ini ke depan memang kita akan menjadikan Polri bisa profesional menembak itu tidak hanya bisa 1 kali 2 kali aja latihan menembak. Siap. Seperti di SPN dia mengajarkan dasarnya, mengajarkan teknik menembak dasar, presisi, belum pada menembak reaksi, nembak dengan teknik close quarter battle belum, karena dia masih dasar. Sehingga pada pengembangan mungkin di ini ya, mungkin di Brimob atau mungkin nanti dia di sesuai pencabangannya mungkin di Pol Air ataupun di reserse atau di polisi lalu lintas, Krimsus dan segala macam. Oke, apa sih yang bisa disarankan untuk siswa-siswa yang sekarang sudah tentunya sudah menjadi polisi untuk menembak ini kira-kira? Tentunya yang kita sarankan, kita tekankan tetap safety itu yang penting. Yang kedua, gunakan senjata sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuannya. Ya, jangan menggunakan senjata untuk arogansi. Perhatikan faktor keselamatan jika ingin menggunakan senjata. Pastikan senjata itu tidak melukai atau mengenai masyarakat atau salah sasaran. Ya, senjata bukan untuk disalahgunakan. Ini poin penting. Karena senjata yang melekat kepada kepolisian itu adalah senjata untuk pelaksanaan tugas pada tugas-tugas tertentu, bukan untuk menakut-nakuti rakyat, bukan untuk mengancam rakyat, tetapi profesional untuk kerja di lapangan. Karena tindakan upaya paksa tentunya membutuhkan senjata, tetapi jangan disalahgunakan. Selanjutnya SOP ya. SOP itu penting karena pada saat-saat tertentu kapan menggunakan senjata api ya dalam keadaan membahayakan petugas itu sendiri atau orang lain yang memang harus dijaga tentu kan. Siap. Dan tidak boleh asal tembak mentang-mentang ada tembakan peringatan di tempat keramaian, itu tidak boleh karena kita juga memperhatikan lingkungan dan situasi karena bisa saja rekoset. Nah, ini tembakan rekoset itu bisa terjadi karena posisi tembakan kita itu tidak bisa menempatkan kapan kita harus menembak atau tidak. Oke, ini sangat menarik. Terima kasih atas wawancara ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terutama rekan-rekan Serdik yang pernah pendidikan di SPN Tanjung Batu ini, di Polda Kepri ini bersama Aibda Gunadi ya. Silahkan komen, share dan like video ini. Dan beliau merupakan lulusan dari Pusdik Porong tahun 9798 dan pernah latihan di Watu Kosek, dan ilmunya
dasar nembaknya dan kemampuan nembaknya tidak diragukan lagi. Kita di SPN Polda Kepri ini kebanggaan untuk serdik-serdik atau calon siswa Polri yang akan datang ke tempat ini dan latihanlah sesuai apa yang menjadi operasional prosedurnya. Mungkin itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agus Setiawan SHMH. Oke.